Oke teman-teman, mari kita lanjutkan. Nah, setelah jadi seperti ini untuk bagian bawah dan bagian atasnya. Nah, bagian depannya ini nanti kan kita kasih penyangga berupa roll on ya, biar nanti bisa maju ke depan, bisa tegak ya, nih seperti ini. Nah, pada bagian bawahnya tuh yang bisa berputar nih. Nah, dia sebagai roda bebasnya kita kasih di ujung paling depan. Nah, kita kasih lem tembak, kemudian kita tempelkan. Pastikan dia menempel dengan kuat ya. Oke, kita kasih pada pinggir-pinggirnya supaya bisa lebih kuat untuk menempelnya. Oke, selanjutnya bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, dia jadi penyangga untuk penyangga depannya ya. Selanjutnya akan kita bikin untuk penyangga atas yang bagian belakang. Kita ambil satu stik es krim, kemudian kita akan ukur panjangnya sama dengan panjang bagian belakang. Nah, nanti dia posisinya akan berdiri ya. Ini nanti untuk menjaga PCB-nya agar lebih aman untuk meletakkan PCB-nya. Kita ukur untuk panjangnya, kita samakan dengan posisi yang di bawahnya ya, kita garis, kemudian nanti kita potong sesuai dengan ukuran panjangnya. Selanjutnya kita akan tempel dengan posisinya tegak lurus ya, jadi nanti dia akan berdiri seperti ini di bagian paling belakang. Oke, bagian penyangga belakangnya sudah selesai. Oh iya, pada kabel dinamo itu ada bagian yang tersambung. Nah, seperti ini ada kabel yang dari dinamo itu yang tersambung dengan kabel berwarna putih. Ada juga kabelnya langsung hitam dan merah. Nah, untuk kabel yang pada dinamo itu terhubung dengan kabel yang berwarna putih, itu kita akan kasih pelindung dengan lem supaya antara kabel merah dan kabel putih itu tidak menyatu ya. Jadi kalau nanti solderannya menyatu itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada dinamonya. Nah, kita kasih lem tembak tapi dikasih jarak ya supaya pada solderan kabel merah dan kabel hitamnya itu tidak menyatu. Nah, lakukan untuk kedua sisi dinamonya.
Nah, setelah kabel penghubung dinamonya sudah terlindungi aman, kita akan melakukan uji coba nih. Kita ambil baterai, kita pasang 2 buah baterai berukuran A2 di bagian bawah ya. Nah, pada bagian PCB ini ada beberapa konektor yang akan kita pasang nanti. Pada bagian bawah, 2 kanan kiri adalah untuk dinamo ya. Kemudian di bagian belakang, di tengah yang dekat dengan saklar, bagian saklar itu adalah untuk tempat baterainya, untuk yang dari baterai. Yang depan sendiri adalah untuk LED-nya. Nah, jangan sampai salah ya nanti untuk memasukkan konektornya. Dan untuk yang tiga ini adalah untuk kabel yang ke remote. Oke, pertama kita akan masukkan kabel dari tempat baterai, yang dari baterainya ya. Di sini posisinya jangan sampai salah. Kabel itu ada merah dan hitam. Yang posisi kabel merah berada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan bagian yang LED-nya. Nah, untuk LED ini kita akan coba temukan di mana sisi yang positif kira-kira. Harusnya dia ketika dimasukkan ke colokan yang paling depan, di konektor yang paling depan itu dia akan menyala. Kita akan cek ya. Nah, kita cek setelah kita masukkan, kemudian kita cek dengan pencet tombol on off. Nah, apabila belum bisa menyala, maka boleh ini kita balik seperti ini sampai dia benar-benar bisa menyala. Kita cari, kita paskan posisinya ya. Nah, apabila sudah benar, maka LED-nya akan menyala ketika push on off-nya ditekan. Selanjutnya untuk konektor kanan kiri bagian bawah itu untuk konektor masing-masing dinamonya. Oke, nah selanjutnya ini adalah bagian untuk remote-nya ya. Bagian remote dan bagian PCB control akan kita hubungkan dengan kabel yang panjang. Di masing-masing ujung kabel terdapat konektor yang berwarna hitam. Salah satu sisi ini akan kita masukkan ke bagian remote dan sisi satunya akan kita masukkan kepada bagian PCB kontrolnya ya, yang bagian belakang sendiri. Oke, mari kita coba. Nah, ketika nanti dibalik, kita cek dulu nih. Setiap tombol yang dipencet, maka masing-masing roda akan berputar. Nah, kita uji coba ya untuk kedua tombol. Apakah benar-benar ketika tombolnya dipencet, maka masing-masing roda akan berputar. Oke, setelah dicek dan semuanya berfungsi, maka kita lepasin lagi nih untuk kabel-kabelnya. Nah, konektornya kita cabuti dulu. Kemudian di sini kita akan pasang untuk LED-nya. Nah, untuk LED ini posisinya tepat di depan ya, di yang pucuk segitiga di depan itu. Nah, seperti ini. Nanti kita akan lem langsung LED-nya ke stick es krimnya.
Setelah LED-nya sudah menempel dengan kuat, selanjutnya kita akan tempelkan untuk PCB-nya nih. Nah, masing-masing PCB-nya posisinya di sini ya. Kita akan kasih lem pada keempat titik sudut di PCB-nya. Kemudian nanti kita tempel. Oke, sambil menunggu bagian PCB-nya kuat menempel ke bodinya, kita pinggirkan dulu. Kemudian kita akan ambil remote-nya nih. Nah, pada bagian remote ini akan kita lapisi dengan spon ati. Jika tidak, nanti ketika kita menekan, maka bagian bawah yang solderan akan terasa sakit di jari kita. Maka akan kita lapisi dengan spon ati untuk bagian bawahnya. Kita kasih lem untuk setiap ujung-ujungnya ya, kemudian kita tempel ke spon atinya. Sisa-sisa spon ati kita potong sesuai dengan ukuran remote-nya. Oke, setelah remote-nya aman dan PCB kontrolnya sudah menempel dengan kuat, saatnya kita pasang lagi nih untuk masing-masing kabel ke konektornya. Nah, dan siap kita mainkan. Selamat bermain.